Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk penjelasan akuntansi biaya pada materi metode harga pokok pesanan untuk ilustrasi kasus. Jadi pada part-part sebelumnya kita sudah belajar metode harga pokok pesanan secara teori. Nah, alangkah lebih lengkapnya ketika kita bisa melihat bagaimana ilustrasi kasus dari penerapan harga pokok pesanan, sehingga diharapkan kita bisa lebih memahami lagi bagaimana aplikasi harga pokok pesanan. Ilustrasi pencatatan metode harga pokok pesanan di sini diceritakan PT Karya Abadi memulai usahanya pada bulan Januari 2018. Pada 2 Januari 2018, PT Karya Abadi membeli bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung secara kredit masing-masing sebesar 6 juta dan juga 8 juta. Kemudian pada 4 Januari, bahan baku langsung senilai 15 juta digunakan untuk mengerjakan pekerjaan nomor 101 dan 102 dengan perincian sebagai berikut. Pekerjaan nomor 1, 101, 8.250.000. Kemudian pekerjaan nomor 102 senilai 6.750.000. Beban bahan baku tidak langsung yang digunakan untuk mengerjakan pesanan senilai 7.250.000 rupiah. Bagaimana cara pencatatannya? Pencatatan yang pertama adalah perlu kita catat transaksi pembelian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, karena pada kasus pembelian ini, baik bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung bisa kita masukkan atau keduanya nanti akan masuk ke dalam akun yang sama, yaitu persediaan bahan baku. Maka bisa kita gabungkan saja bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Di sini nominalnya adalah 6 juta dan juga 8 juta. Maka di total sebesar 14 juta. Di sini salah ketik ya. Seharusnya 14 juta. Maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku senilai 14 juta atau 24 juta di sini dituliskannya. Kemudian hutang dagang senilai 24 juta karena asumsinya pembelian bahan baku ini secara kredit. Nah, setelah bahan baku dibeli, kemudian dia akan didistribusikan ke pabrik atau ke dalam proses produksi. Nah, pada saat ini ada dua pekerjaan yang sedang dikerjakan, yaitu pekerjaan nomor 101 dan juga pekerjaan nomor 102. Maka kita akan mencatat jurnalnya adalah barang dalam proses senilai 15 juta. 15 juta ini adalah total dari kedua pesanan, yaitu pekerjaan nomor 101 dan 102. Jadi untuk pencatatan jurnalnya tidak harus dipisahkan karena pengiriman atau proses pendistribusian bahan baku ke barang dalam proses ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan sehingga tidak perlu dipisahkan jurnalnya. Yang penting nanti pada kartu harga pokok pesanan didetailkan berapa untuk pekerjaan 101, berapa besarnya untuk pekerjaan 102. Nah, jurnalnya adalah barang dalam proses di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya adalah persediaan bahan baku senilai 15 juta rupiah. Yang ketiga adalah pencatatan atas transaksi pemakaian bahan baku tidak langsung. Jadi tadi ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, untuk bahan baku tidak langsung, jurnalnya bukan menggunakan barang dalam proses, tapi kita akan mendebet biaya overhead pabrik senilai 7.250.000 dan juga di sisi kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar 7.250.000 rupiah. Ini adalah ilustrasi pencatatan model harga pokok pesanan. Jadi bisa kita lihat sisi atau akun persediaan bahan baku. Pada tanggal 2 Januari di situ ada pembelian senilai 24 juta. Kemudian didistribusikan pada tanggal 4 Januari sebesar 15 juta. Ini adalah bahan baku langsungnya.
Kemudian yang bahan baku tidak langsung didistribusikan juga pada tanggal 4 Januari senilai 7.250.000. Nah, kalau kita lihat barang dalam proses, di situ ada senilai 15 juta pada tanggal 4 Januari, dan untuk biaya overhead pabrik di situ ada senilai 7.250.000 rupiah. Nah, ini kartu persediaan ya. Jadi selain mencatat pada kartu harga pokok pesanan, kita juga harus memelihara kartu persediaan. Untuk bahan baku A, tanggal 2 Januari ada penerimaan 16 juta, kemudian 4 Januari dikeluarkan sebesar 15 juta. Kemudian bahan baku B, di situ ada pemasukan atau penerimaan 8 juta, kemudian dikeluarkan atau digunakan sebesar 7.250.000 rupiah, sehingga dapat diketahui saldo dari masing-masing bahan baku. Karena kalau kita lihat pada satu industri tertentu, bahan baku ini pasti akan ada banyak sekali. Bahan baku misalnya untuk konstruksi, dia akan ada bahan baku pasir, dia akan ada bahan baku batu bata, dia akan ada bahan baku semen, dan seterusnya. Sehingga bahan baku ini perlu dipisah-pisahkan juga, bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C, dan seterusnya. Kemudian untuk ilustrasi kartu bahan pokoknya. Nah, untuk pekerjaan 101, di sini pengisian kartunya adalah karena baru pencatatan untuk bahan bakunya saja, sehingga perlu kita catat pada sisi bahan baku langsung. Dicatat pada 4 Januari ada penggunaan bahan baku senilai 8.250.000. Sedangkan pada nomor pekerjaan 102, di situ penggunaan bahan bakunya 6.750.000 rupiah. Yang lainnya tenaga kerja langsung, biaya overhead yang dibebankan masih kosong karena kita belum ada transaksi berkaitan dengan itu. Selanjutnya untuk pencatatan biaya tenaga kerja, di sini diasumsikan pencatatan gaji dan upah dilakukan pada setiap bulan oleh PT Karya Abadi. Nah, jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja untuk Januari 2018 adalah 22 juta, yang terdiri atas upah untuk tenaga kerja langsung sebesar 16 juta dan sisanya sebesar 6 juta untuk tenaga kerja tidak langsung. Pajak penghasilan karyawan sebesar 15% dari penghasilan bruto tanpa pendapatan tidak kena pajak. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nah, di sini rinciannya, distribusi tenaga kerja untuk pekerjaan nomor 101 adalah 9 juta, sedangkan pekerjaan nomor 102 adalah 7 juta. Bagaimana cara pendistribusian ini? Nah, ini adalah alokasi yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan punya standar tertentu. Berapa alokasi yang akan dibebankan ke pekerjaan 1, berapa untuk pekerjaan 2, berapa untuk pekerjaan 3, dan seterusnya. Nah, untuk pencatatannya, penjurnalannya, di sini kita perlu mencatat gaji dan upah senilai 22 juta. Jadi ini adalah pencatatan untuk mengakui gaji dan upah. Kemudian utang pajak penghasilan, karena di situ tidak seluruhnya akan diberikan ke karyawan, tapi 22 juta ini termasuk gaji, termasuk pajak penghasilan, sehingga perlu dibayarkan oleh perusahaan senilai 3.300.000, sedangkan yang akan diserahkan langsung kepada karyawan sebesar 18.700.000. Kemudian bagaimana pencatatan atas pembayarannya? Nah, ketika perusahaan membayarkan gaji dan upah, maka akan mendebet utang gaji dan upah sebesar 18.700.000 dan juga akan mengkreditkan sebesar 18.700.000. Selanjutnya, pencatatan atas distribusi beban gaji dan upah ke biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa dari 22 juta ini tidak semuanya adalah untuk tenaga kerja langsung. Ada bagian tenaga kerja tidak langsung. Maka untuk pendistribusiannya kita perlu mencatat barang dalam proses senilai 16 juta, kemudian biaya overhead pabrik senilai 6 juta.
Kemudian di sisi kreditnya kita perlu mencatat gaji dan upah senilai 22 juta. Untuk ilustrasinya, pendistribusian tenaga kerja bisa kita lihat gaji dan upah. Di situ ada pengakuannya pada 31 Januari 22 juta. Kemudian di sisi kreditnya juga ada 22 juta karena sudah kita bayarkan, sudah kita distribusikan ke barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini senilai 16 juta, sedangkan yang 6 juta masuk ke overhead pabrik karena tadi dari tenaga kerja tidak langsung. Untuk kartu bahan pokoknya bisa kita lihat di pekerjaan nomor 101, di situ dibebankan senilai 9 juta sesuai dengan tadi kasus di awal. Sedangkan untuk pekerjaan 102, ini mohon maaf typo, harusnya 102 adalah senilai 7 juta. Jadi kita sudah mendapatkan data bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan perhitungan biaya overhead pabrik pada PT Karya Abadi akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.